Eh, Hari ini kita bisa mengatakan ini adalah grand launching dari aplikasi J-Club Investor ya. J-Club Investor dirancang khusus untuk investor, tapi juga untuk para swing trader. Nah, di aplikasi ini ada beberapa data diambil dari investing.com, sehingga aplikasi ini perlu nanti kita akan terlihat menyertakan full disclosure dalam bentuk watermark ya, investing.com. Nah, dengan aplikasi ini, para trader dan investor sangat dibantu untuk mendapatkan beberapa hal penting. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ada signal beli jual dari indikator stokastik, RSI, MACD secara real time ya, dan Bollinger Band juga secara real time dalam bentuk scanner ataupun screener ya, yaitu Explorer. Lalu kita juga akan mendapatkan kondisi di mana price on volume breakout itu tercapai, terpenuhi secara real time juga dalam bentuk scanner ataupun screener ya, dalam bentuk Explorer. Kita juga bisa mendapatkan informasi fundamental tentang kesehatan emitennya yang bisa dilihat dalam bentuk report ataupun dalam bentuk tabel untuk seluruh emiten sekaligus ya. Yang juga nanti mencakup fair value-nya atau nilai wajarnya berdasarkan perhitungan investing.com. Kita juga akan dapatkan untuk beberapa saham, nggak semua ya, one year target price dari beberapa analis teknikal di investing.com. Jadi target harga selama 1 tahun itu di mana saja. Nanti ada harga target tertinggi, ada target tengah, ada target rendah ya. Lalu kita juga akan mendapatkan daftar saham dengan fundamental saham yang bagus, harga yang masih under value dibandingkan fair value-nya atau nilai wajarnya. Jadi dengan alat bantu ini, secara luar biasa para investor dan trader bisa mendapatkan stock picks saham jagoan dalam hitungan detik. Work smarter, not harder adalah moto yang sering disampaikan oleh seorang trader dan investor sangat senior di pasar modal kita, yaitu Pak Suratman Durrahman yang sering kita panggil dengan Eyang Ratman ya. Beliau ini sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di pasar modal. Nah, aplikasi ini ada juga menuangkan jurus-jurus analisa beliau sehingga bisa menghasilkan stock pick saham-saham yang sangat bagus hanya dalam hitungan detik. Nah, sejak tahun 1997 sudah lebih dari 25.000 orang menerima pelatihan ataupun tips trading dari komunitas J-Club ya yang diasuh oleh Eyang Rahman. Nah, dengan aplikasi ini ilmu itu pasti bisa digunakan dengan lebih optimal lagi. Nah, sekarang kita akan bahas cara menggunakan aplikasi J-Club Investor ya. Nah, kita mulai dari pada waktu kita memanggil aplikasi ini. Ini dengan catatan kita sudah dapat akses aplikasi ini. Ini adalah tampilan pada waktu aplikasi sedang loading. Dan ini adalah halaman home, halaman depan pada waktu loadingnya sudah selesai, di mana nanti kita bisa melihat di kiri atas ada menu ya di kiri atas, dan itu menu itu sama dengan slide menu, yaitu jari kita bisa kita geser dari sisi kiri ke tengah layar, slide menu yang nantinya akan keluar seperti ini ya. Inilah menu-menu dalam aplikasi J-Club Investor. Nah, kita mulai dengan slide menu yang pertama ya, yaitu market. Nah, ini menu sebetulnya untuk melihat quote index ya. Nah, kita langsung saja buka aplikasinya. Kita panggil J-Club ya. Nah, market ini untuk melihat quotes ya, untuk indeks regional. Bisa juga untuk melihat cryptocurrencies. Bisa juga untuk melihat forex ya. Bisa juga untuk melihat komoditi dan indeks sektoral ya. Kalau misal forex, nah ini kita bisa lihat. Dan kalau kita mau tampilkan, langsung kita tampilkan saja. Klik di kodenya ya.
ini kita klik, itu dia, ini USD IDR terakhir berapa? 15.500. Waduh, nyaris ke 16.000 ya bulan lalu, luar biasa. Oke, berikutnya adalah slide menu Explorer ya, slide menu Explorer. Nah, ini adalah menu untuk melakukan screening saham sesuai kriteria yang sudah ada ya dalam aplikasi ini. Apa saja itu? Ada 4, yaitu MACD, Popular Indicator, Price and Volume Breakout, dan Explorer Basic. Kalau misalnya Explore MACD, untuk apa ini? Ini adalah untuk mencarikan saham-saham yang sedang dalam kondisi di mana indikator MACD menembus ke atas trigger lainnya. Dalam analisis teknikal ini adalah indikasi mulai bullish ya. Nah, ini adalah saham-saham yang dia menembus ke atas trigger lainnya ya. Coba kita lihat misalnya BBNI. Nah, ini baru mau tembus ke atas nih. Itu dalam bahasa teknikal awal dari bullish ya. Contoh lain misalnya AMRT, sama tuh ya, nembus ke atas trigger lainnya. Jadi dengan cepat akan dikasih tahu ya mana aja yang MACD-nya baru terjadi, namanya golden cross. Nah, berikutnya adalah Explorer yang menunya ya. Kita mau lihat menunya. Nah, ini berlaku untuk di semua pilihan Explorer. Tapi kita lihat dulu menunya. Di sini ada angka 0 sama 5 sampai 5 ya. Ini menunjukkan pada candle keberapa sejak candle terkini proses screening akan dilakukan. Misalnya 0 itu berarti tanggal terakhir ya, dalam hal ini hari Jumat. Kalau kita pilih 1 berarti kita mau screening hari Kamis. Kalau kita pilih 2 berarti kita mau screening hari Rabu ya. Misalnya kita mau lihat nih hari Rabu. Mana aja hari Rabu yang MACD-nya baru golden cross dan ternyata ketemu BRPT ya. Nah, hari Rabu tuh golden cross-nya tuh udah 3 hari langsung terbang kan. Nah, itu contoh kalau kita mau memilih kapan screening itu dilakukan. Kalau biasanya ya yang paling relevan ya hari ini ya. Ini dibikin 0 aja. Lalu menu berikutnya adalah ada di sini kita klik atau kita pencet bisa muncul D, W, M, dan H. Ini screening dengan time frame yang kita mau pilih, misalnya harian, weekly, monthly, atau yearly ya. Jadi kita bisa lakukan dalam time frame 4 pilihan time frame ini ya. Nah, di sebelah kanannya ada terisi di sini 5B, ini maksudnya 5 billion. Defaultnya memang 5 billion. Jadi hasil screening saham-saham yang ditampilkan ini adalah yang rata-rata nilai transaksinya itu di atas 5 billion rupiah per hari ya. Misalnya kita lihat BRPT berapa? 214 billion rupiah per hari. Berarti 5 miliar rupiah per hari dia rata-rata nilai transaksinya. Ini bermanfaat sekali untuk membedakan saham mana yang sangat liquid, yang saham mana yang liquidnya pas-pasan ya. Kayak Prim itu dia cuma 5 miliar per hari. Dan karena dia dibatasi 5 miliar, di bawah 5 miliar nggak akan keluar ya di saham di tampilan ini. Nah, berikutnya adalah selain explore MACD, explore popular indicator ya. Ini kita bikin default aja untuk cek screening hari terakhir yaitu 0 dengan time frame daily dan semua ya, semua saham. Sebenarnya kita bisa pilih juga di sektor mana aja yang mau di screening bisa juga sih, tapi kita anggap pilih semua dengan rata-rata nilai transaksi 5 miliar rupiah per hari. Nah, kita klik go. Nah, ini hasil screeningnya ya. Saham mana aja yang dapat signal beli. Nah, kalau ada signal beli dari indikator apa, ini B itu Bollinger Band. Stok ini stokastik, MACD, Bollinger Band, RSI, dan Ichimoku ya. Ichimoku. Kalau Ichimoku nggak kasih signal beli atau jual, tapi kasih info lagi bearish atau bullish ya. Nah, misalnya kita lihat
Akra nih dia dapat signal beli dari stokastik, dari Bollinger Band, dan dari RSI. Walaupun di Ichimoku-nya masih bear ya. Coba kita klik Akra. Nah, bear ya Ichimoku-nya ya, masih bear. Oh, ini Bollinger Band signal beli, lalu stokastik signal beli, lalu relative strength index juga signal beli. Nah, kalau kita panggil Ichimoku, dia akan berada di area bearish ya. Cuman kita cek dulu apakah bisa jika Bollinger Band-nya masih aktif. Coba kita panggil Ichimoku. Nah, itu Ichimoku ya, masih di bawah garis merah awan ini ya. Jadi masih dianggap bearish ya, masih di bawah awan Kumo namanya kan. Nah, terus kalau kita mau lihat apa saja yang ada dalam kolom-kolom explore ini, selain petunjuk beli jual, bull and bear, di sini average gap tadi sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu rata-rata nilai transaksi dalam hari, dalam per hari, dalam miliar rupiah. Nah, trading range adalah rata-rata harga yang bergerak dalam 5 hari ya, itu dirata-ratakan selama 1 bulan. Jadi kalau misalnya 13% berarti ACES ini disebut 13% dalam 5 hari dia rata-rata pergerakannya 13%. Itu lumayan ya, sangat menggambarkan besarnya profit nanti yang akan kita dapatkan. Lalu ada tanggal ya, tanggal screening dilakukan, tanggal terakhir tanggal 8, tanggal datanya. Lalu fair value, ini fair value ya, nilai wajar yang diperoleh dari investing.com, jadi masih ada upside 47% nih untuk ACES ya. Lalu tingkat kesehatan tingkat ketidakpastian emiten yang diperoleh juga dari investing.com untuk ACES medium ya. Kalau untuk ADO low berarti bagus tuh, ketidakpastiannya rendah. Sektornya juga dikasih tahu dan harga terakhir ya. Nah, itu dia. Itu untuk Explorer Popular Indicator. Nah, ada lagi Explorer Price and Volume Breakout nih. Coba kita lihat Price and Volume Breakout. Status market tutup hari Jumat ya. Ada sekian saham yang waktu itu terbang ya hari Jumat ya. Misal TPI nih, rupanya naiknya 8% tuh lumayan. Nah, rupanya ini hari ke-1, 2, 3, 4. Nah, sebetulnya waktu hari keempat ini pasti udah keluar juga price and volume breakout. Memang price and volume breakout ini bermanfaatnya apa? Akan masih nyisa ke besok ya. Umumnya masih nyisa gerakan naiknya di besoknya. Nah, kalau ini udah beberapa hari naik terus nih, luar biasa. Nah, kalau kita lihat explore-nya, apa saja yang bisa didapatkan di sini? Pertama, kenaikan 8%. Kemudian volumenya berapa, moving average. Ini parameter-parameter yang digunakan untuk mencari price and volume breakout ya. Lalu persentasenya, volumenya, moving average-nya, berapa persen harga itu di atas moving average, dan ada fair value juga ya sebagai keterangan tambahan. Lalu masih ada upside, ini sudah downside ya, downside. Kalau untuk GJCO downside-nya 29% dari fair value. Lalu tingkat ketidakpastiannya medium, lalu sektornya apa, dan last price-nya sama ya seperti yang tadi ya. Nah, berikutnya adalah Explorer Basic. Ini adalah untuk mengeksplor saham-saham dan menampilkan signal beli jual dari beberapa indikator basic ya. Ada kalau nggak salah ada 7, Bollinger Band, RSI, CCI, MACD, Williams R. Ada 7, sekitar 7 nih. Ada CCI itu, ada apa lagi nih ntar. Nah, ini dia. Ini indikator-indikator yang bisa kita sortir ya. Oversold, sell, lalu kalau kita pindah halaman, masih Williams R oversold, pindah lagi. Nah, nanti akan lewat Williams nih. Mulai stokastik, dia oversold atau signal beli, nanti akan muncul juga tuh. Ini overbought juga ada. Kelihatannya, nah ini yang belinya ya, sama apa aja yang signal beli dari stokastik dan seterusnya ya. Kalau kolom-kolom yang lainnya itu sama dengan yang explore yang sebelumnya ya. Jadi cepat sekali ya kita bisa dapat tuh
signal beli jual untuk semua saham. Dan misalnya kita short by simbol nih, ALI, dia dapat signal apa aja? Langsung kelihatan di sini. Williams oversold, Stochastic oversold, MACD sell, MFI oversold. Berarti memang lagi turun ya. Kalau misalnya saham apa nih yang menarik? Goto deh, Goto. Kalau Goto gimana? MFI oversold doang yang ketangkap ya. Nah itu, jadi kita bisa lihat langsung semuanya. Nah sekarang setelah menu explore, kita masuk menu namanya alert ya. Alert, itu di slide menu alert, popular indikator. Kita mulai dari sini dulu. Jadi alert ini adalah menu yang menampilkan saham-saham yang memenuhi kriteria yang telah disiapkan juga. Ada dua ya, popular indikator dan price and volume breakout yang akan kita lihat nanti. Dan ini munculnya secara real time. Jadi begitu terpenuhi signal beli dari RSI, Stochastic, Bollinger Band, dan MACD langsung muncul di sini nih. Dan kalau kita lihat di sini ada angka 5.75, itu adalah sebetulnya trading range ya. Trading range dari saham tersebut. Ini penting sekali untuk melihat nanti profitnya kita kira-kira segede apa. Jadi kita akan pilih yang range-nya gede-gede nih, kayak misalnya PTPP 12%. 29% ya. Kita kan nggak mau milih yang kecil-kecil kayak misalnya PTB cuma 4%. Nggak menarik profitnya. Nah, di sini ada dalam kurung adalah indikator yang memberikan signal belinya. Nih, misalnya kita melihat Inco. Hoki deh yang gede tuh, dapat signal beli dari S itu stokastik. Langsung muncul stokastiknya, dapat signal beli, dan inilah hoki ya. Kalau kita mau lihat lagi yang lain, yang range yang gede lagi, PSDN. Oh, dari stokastik juga, jangan deh. Cari yang dari Bollinger Band. Nah, kayak LPPF ini Bollinger Band nih, kita klik. Nah, dia keluar begini, itu adalah signal beli ya. Masuk, keluar terus masuk lagi, itu adalah signal beli dari Bollinger Band. Jadi cepat sekali ya, dan ini secara real time nih. Jadi kita tinggal pantau aja, pilih indikator mana yang handalan kita, begitu nongol di saham itu kita langsung klik aja, lalu kita lihat chartnya, mantap atau enggak gitu naiknya. Oke, kita bisa short by simbol ya. Ini short by simbol, short by trading range. Jadi yang range-nya gede aja yang akan nongol di atas, itu berarti profitnya akan relatif gede kalau benar gitu. Kayak Puri nih, ini 39% loh, pergerakannya luar biasa. Tapi stokastiknya udah cross, tapi udah ada pullback lagi ya. Jadi itu kelihatannya mesti dilihat lagi, memang nggak terlalu menarik dia. Nah, ini untuk popular indikator. Nah, bagaimana dengan yang price and volume breakout nih? Ini yang naiknya biasanya kencang nih ya. Nah, hari Jumat menjelang penutupan hanya tertangkap satu ya. Pagi-pagi mungkin ada lagi, tapi hari Jumat ini cuma satu. Di harga 131 untuk GJCO, coba kita cek. Jadi harga 131 langsung muncul scannernya. Sekarang berapa harganya? Udah 146. Berarti pada waktu 131 itu alert muncul, kita bisa langsung beli, udah profit lumayan ya. Kita manfaatkan ini juga nih. Ini selalu yang price and volume breakout ini yang munculnya naiknya cepat, selalu cepat. Jadi kita harus cepat juga, apalagi kalau buat yang suka scalping, nah ini cocok banget nih untuk nyari saham-saham yang price and volume breakout secara real time ya. Oke, itu dua menu alert ya, price popular indikator dan price volume breakout. Nah, sekarang masuk ke slide menu berikutnya, yaitu chart. Chart. Nah, ini dia. Ini adalah untuk menampilkan chart harga ya dan volume ya. Simbol untuk kita lihat ada sub menu di kanan atas, ada menu simbol, ini untuk memanggil saham ya melalui kodenya. Misalnya kita mau panggil saham lain lagi, misalnya saham cuan. Klik simbol lalu kita ketik CUA. Udah langsung nongol tuh cuan, jangan di enter ya. Pencet aja di cuan ini. Terus kita oke, langsung keluar nih cuannya. Lalu ada TA ya. Ini adalah technical analysis di chart.
Tapi saat ini yang disediakan hanya technical analysis di chart untuk MACD. Ini kita oke. Nah, itu dia. Ini signal beli golden cross MACD langsung green ini apa chartnya. Signal dead cross langsung merah, golden cross lagi langsung green ya. Itu untuk MACD TA di cuan ya. Kita juga bisa memanggil indikator nih. Indikator. Ada beberapa indikator populer ya, ada semua di sini. Misalnya parabolik SAR. Oke, kita panggil. Nah, itu keluar ya parabolik SAR. Kemudian ada chart setting. Chart setting adalah untuk mengatur chart ya, nanti akan dibahas nih untuk apa aja. Lalu ada commentary. Oh, ini saya harus ini dulu nih, sebentar, sorry. Coba dari sini dulu. Populer indikator. Nah, ini ya. Jadi komentari itu untuk menampilkan komentari dari sahamnya. Dia akan kasih tahu harga sekarang berapa, fair value-nya berapa, lalu tingkat ketidakpastian emitennya apa, di sini medium, sektornya apa, dan laporan terakhir ya. Laporan terakhir, tapi memang dalam bahasa Inggris karena dipungut dari investing.com ya. High earnings quality with free cash flow exceeding net income. Ya, ini orang fundamental yang ngerti lah. Kemudian telah membayar dividen ya kepada pemegang saham. Nah, ini ada laporan-laporan penting dan kesehatan finansialnya good ya. Dapat poin good di investing.com. Ini untuk commentary ya. Nah, berikutnya ada draw tools. Draw tools adalah untuk melakukan analisis teknikal garis ya, analisa garis. Misalnya kita mau tarik trendline, kalau kita sudah pilih trendline atau tools yang lain, langsung layar kita menjadi kayak touchpad apa laptop ya, lalu muncul mouse-nya tuh. Jadi kalau kita mau tarik garis, kita tekan, geser, terus lepas ke arah starting point, misalnya mau tarik garis support, lalu untuk menarik garisnya kita tap 2 kali, lalu tahan, tarik ya garisnya ya. Nah, itu dia. Ini berlaku yang sama untuk kalau kita mau panggil Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Sama diarahkan ke starting point, lepas, tap 2 kali tahan, lalu tarik, lalu lepas ya, seperti itu ya, sama caranya. Pokoknya draw tools itu pindah-pindah, geser-geser, lalu starting point-nya tap 2 kali untuk ditarik, geser dulu, lalu dilepas ya. Caranya sama ya, untuk semua draw tools yang ini nih ya, ada cukup banyak ya. Ada lagi yang namanya set layout. Nah, ini untuk merubah window dari yang ada, entah itu window indikator atau window harga ya. Di sini cuma ada satu ya, window harga dan volume. Nah, kita mau pindahkan, mau ubah ukuran window volume dengan cara tadi udah pilih set layout, lalu kita tap di ininya, perbatasannya, kita geser tuh. Nah, ini dia. Langsung ada berubah ya ukurannya. Itu dengan cara set layout ya. Set layout kita bisa rubah tuh. Kalau dimatiin ya kita pencet lagi set layout. Nah, ada lagi save template, ini untuk menyimpan kerja di chat ya. Kita misalnya udah panggil Bollinger Band, kita panggil indikator lain misalnya ya. Misalnya kita udah panggil indikator stokastik tuh yang cocok biasanya Bollinger Band tuh pasangannya stokastik. Kita mau simpan nih dalam, ini juga kita mau ubah. Nah, kita mau simpan dalam bentuk template ya. Jadi kita save aja template. Sehingga kita save di custom template 1. Jadi waktu kita, misalnya nih kita buka saham lain, LI. Atau kita sudah clear studies ya. Nah, kita mau panggil template-nya. Tinggal ke chart setting. Lalu pilih
custom template yang satu tadi. Nah, langsung keluar ya, itu Bollinger Band dan stokastiknya. Itu untuk save template. Nah, tadi clear all studies, menu yang paling bawah adalah untuk membersihkan semua studi technical jadi bersih ya, yang keluar cuman harga dan volume. Oke, itu untuk submenu dari charts ya. Nah, untuk simbol tadi semua udah dijelaskan ya, simbol. Nah, cara lain untuk memanggil simbol selain dari ini ya, selain dari lewat sini, bisa juga dengan tap 2 kali di chat, tap 2 kali, lalu muncul kotak ini, kita ketiklah simbol lain, misalnya kayu. Nah, langsung tap di kayu ya, jangan pencet enter, langsung tap di kayu. Nah, langsung keluar kayunya. Lalu ada lagi menu TA ya, udah kita jelaskan tadi, contohnya MACD. Lalu ada indikator, tadi sudah dijelaskan. Tapi ada dua indikator yang penting untuk diingat, yaitu pertama fair value. Kita pencet sini kanan atas, pilih indikator, cari fair value. Nah, ini paling bawah. Nanti di chat ini, kalau investing.com kasih fair value-nya akan nongol nih di chat. Ini lagi cari apakah ada. Oh, ada. Oh, ternyata udah kemahalan sahamnya ya. Di investing.com cuma dikasih fair value-nya 282. Nah, ada juga 1 year price target. Nah, siapa tahu nih ada juga nih di investing.com untuk saham kayu. Ada nggak? 1 year price target. Nah, kita tunggu dia cari. Masih oh, nggak ada ya. Coba saham lain, mungkin ada seperti BBCA deh. Yang udah saham big cap. Ini ada nih. 1 year price targetnya untuk BBCA. Ini dari para analis teknikal di investing.com, target tertingginya 12.100, target tengahnya 10.265, dan target rendahnya 9.000 ya untuk PBCA. Nah, dua indikator ini perlu diingat nih karena cukup penting ya. Oke, berikutnya chart setting juga tadi sudah dijelaskannya untuk menampilkan price window. Chart setting ya untuk menampilkan price window, kita centang, langsung muncul tuh price window-nya tuh. Jadi kemana garis vertikal merah ini bergerak itu adalah ditunjukkan di price window ya, harga open, high, low, close, dan volumenya. Kemudian chart setting ini ada juga gridnya ya, kita mau tampilkan, misalnya warna gridnya kita mau tampilkan warna merah deh. Oke, langsung gridnya warna merah tuh keluar tuh. Lalu kita bisa atur juga ketebalan hurufnya, kita mungkin mau bikin 20 hurufnya. Lalu candle harganya kita mungkin mau bikin 5 ya. Volumenya misalnya kita bikin 5 juga gitu. Nah, kita lihat candle harganya jadi lebih tebal ya. Lalu hurufnya juga jadi lebih gede ya. Tadi jadi 15 dari 20. Sesuai dengan selera kita aja, besar hurufnya ya, segala macam. Nah, candle up, candle down juga kita bisa rubah ya. Mungkin mau warna hijau naiknya, warna merah turunnya ya. Boleh. Dan data window font size ini, yang data window yang warna ungu ini, kita bisa rubah hurufnya, misalnya mau dikecilin jadi 15, jadi lebih kecil tuh ya. Ya, itu yang bisa kita rubah ya. Oke, kita masuk ke berikutnya, komentari tadi sudah ya. Penjelasan tertulis tentang saham ya. Kesehatan emitennya tadi ya. Kemudian fair value-nya tadi ya. Seperti itu ya. Lalu berita-berita yang terakhir. Draw tools juga tadi sudah dijelaskan, sudah diperagakan. Harusnya ikutin ini tadi nih. Saya terlalu cepat tadi. Set layout juga sudah. Lalu ada save template juga sudah tadi. Clear all studies juga sudah. Nah, sekarang slide menu financial health. Slide menu financial health. Nah, ini ya. Langsung keluar tabel kesehatan finansial semua saham ya. Kita bisa melihat, oh ini clear all studies-nya masih nongol ya. Tapi ini kita bisa lihat
ada fair value-nya juga, ada upside downside-nya, uncertainty, ada sektornya, dan last price-nya. Ini untuk kesehatan ya. Kita bisa short, kita mau lihat mungkin yang weak aja atau yang excellent saja kita bisa lihat ya. Brian DSSA dan seterusnya. Selain financial health, kita bisa lihat juga ini yang andalannya yang nih, stock pick yang dapat saham-saham bagus ya. Mencari perusahaan yang bagus tapi harganya diskon ya. Nah, ini ada kolom-kolomnya, penjelasannya, ada overall performance atau overall health-nya, itu tingkat kesehatan secara keseluruhan dari investing.com. Ada fair value, ada upside downside, uncertainty, lalu ada sektor. Nah, terus selain itu ada PE ratio ya. PE ratio tadi sudah dibahas ya. Kalau PE ratio eh, besar itu cukup bagus, tapi yang sampai terlalu besar sekali nggak bagus juga ya. Ada lagi price book value, ada lagi dividend yield, ada total debt per total capital, ada float shares per outstanding shares, dan harga terakhir ya. Ini semua keterangannya ada. Nanti cara menggunakan tabel ini bisa diikuti pada ulasan Eyang ya setiap hari Jumat tuh, kalau membahas fundamental. Oke, menu berikutnya adalah watchlist. Ini kita bisa menempatkan saham-saham pilihan kita yang mau kita pantau terus. Ya. Jadi tiap user bisa tentukan sendiri. Nah, cara masangnya adalah pencet tanda plus di kanan bawah. Lalu ketik simbol sahamnya, misalnya kita mau pantau Goto. Nongol, kita pencet Gotonya, lalu oke, akan muncul Goto. Nah, ini dia muncul. Nanti akan muncul harganya ya, lagi loading. Lalu kalau kita mau menghapus saham yang kita udah nggak mau lihat lagi, pencet aja di sahamnya yang lama. Lalu yes, hilang ya. Pencet yang lama, itu pencetnya nggak lama itu. Keklik itu. Pencet yang lama, nah yes. Kalau kita cuma klik, akan buka saham Gotonya ya. Nah itu watchlist. Berikutnya setting, menu setting di aplikasi untuk apa? Ini adalah untuk mengaktifkan kemampuan layar untuk rotate atau portrait ya. Jadi kalau handphone kita miringin landscape, nanti dia akan landscape. Kalau screen rotation-nya dicentang. Tapi kalau kita mau matiin out, biar di portrait aja misalnya ya, ini dikosongin ya. Oh, ini abaikan ya. Ini tadinya untuk data Yahoo udah nggak bisa lagi. Dan ini untuk push notifikasi. Seperti kalau ada SMS masuk, WA masuk, nanti saham-saham yang masuk dalam alert popular indikator, dapat signal beli dari RSI atau stokastik, nanti akan ada panggilannya di handphone, kayak WA masuk ya. Oh, ada signal beli ini dari stokastik. Kita tinggal berarti handphone akan bunyi notifikasinya, lalu dia kasih tahu ya. Tapi kalau dimatiin, notifikasinya nggak akan terjadi ya. Kadang-kadang kita terganggu ya, terlalu sering notifikasi ya. Karena dari 700 lebih saham, pasti ada aja tuh yang dapat notifikasi signal beli atau jual ya dari stokastik atau apa ya. Sorry, signal beli ya dari indikator-indikator populer. Oke, itu oh ada satu lagi yang lupa, server ya. Kadang-kadang kita punya server ada 3, lalu kalau satu server mati kita harus pindahin gitu. Tapi biasanya sih nggak perlu ya, auto aja. Itu bisa langsung di auto pilih server yang masih available yang mana. Oke, itu satu lagi yaitu logout. Logout ya berarti ini untuk keluar ya. Keluar sekaligus keluar dari login ya. Kalau about ini untuk mengetahui email login kita apa, lalu tanggal berapa jatuh tempo aplikasinya. Kalau 0 berarti belum dapat akses sama sekali, atau di saya ya sebagai kreatornya bisa dapat akses ya. Oke, itu dia menu-menu yang ada di aplikasi Jack Club.
kelihatannya agak mudah ya menggunakannya, tinggal kita punya ilmu untuk bacanya ya. Oke, sebelum saya tutup, ada moto yang selalu saya kasih ke hadirin, yaitu we cannot always forecast but can always anticipate ya. Jadi kita perlu gunakan aplikasi ini untuk bisa antisipasi saham-saham mana saja yang perlu dihindari dan yang perlu dibeli ya. Setelah itu kita bikin trading plan ya, karena trading plan itu adalah antisipasi yang terbaik. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita tanya jawab, kalau ada, tadi ada yang bertanya bahwa ini berbayar. Ya, betul berbayar ya. Tapi untuk grand launching ini ada diskon 1 juta ya untuk 1 tahun pertama pengguna. Nanti untuk harga standarnya itu 2 juta tiap tahun. Akan ada di link Tokopedia ya untuk belinya. Saya taruh di chat ya untuk Tokopedia-nya. Mana lagi? Nah, ini dia. Jadi nanti kalau berminat bisa diklik di chat ini, ada link Tokopedia, dan link ini masih akan berlaku sampai 15 Desember ya. Sampai 15 Desember. Baik, itu saja penjelasan harga spesialnya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kalau ada ya. Apakah ada yang mau ditanya tentang aplikasi ini? Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Kelihatannya sudah cukup jelas ya, karena memang sudah beberapa kali dibawakan aplikasi ini di grup Pigme. Kalau gitu, saya kembalikan ke Eyang, Zoom-nya ya.